Selamat datang di Bola Bolo. Tempat kalian mencari berita bola terupdate setiap hari, ada di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komentar kalian Bolo. Berita pertama. Ederson memastikan bahwa dirinya akan tetap bertahan di Manchester City. Ederson menyampaikan hal itu setelah membawa timnya menjuarai Community Shield 2024. Ederson sebelumnya sering dikaitkan dengan kepindahannya ke Arab Saudi pada musim panas ini. Al Nassr dan Al Ittihad menaruh minat kepada kiper timnas Brasil itu. Usai pertandingan, Ederson mengatakan bahwa dirinya sudah membuat keputusan soal masa depannya. Kiper berusia 31 tahun itu tidak akan meninggalkan Manchester City pada musim ini. Keputusan sudah dibuat. Saya akan bertahan di Manchester City musim ini, ujar Ederson. Berita selanjutnya. Fabio Carvalho tidak akan melanjutkan karirnya di Liverpool pada musim depan. Teret sepakat melepasnya ke Brentford secara permanen. Carvalho bergabung dengan Liverpool dari Fulham pada tahun 2022. Namun, gelandang asal Portugal itu kesulitan mendapat tempat reguler di Anfield. Liverpool akan menerima 20 juta pounds ditambah add-on sebesar 7,5 juta pounds dari Brentford. Teret juga memiliki klausul penjualan kembali sebesar 17,5%. Brentford juga telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Carvalho. Pemain berusia 21 tahun itu hanya tinggal menyelesaikan tes medis bersama TBS sebelum menuntaskan kepindahannya. Berita selanjutnya. Bursa transfer Premier League 2024-2025 semakin ramai. Kini giliran Tottenham yang resmi menggaet striker Dominic Solanke dari sesama klub Liga Inggris, Bournemouth. Solanke mendapat kontrak berdurasi 6 tahun alias hingga Juni 2030 mendatang. Meski tak disebutkan secara rinci, akan tetapi media-media Inggris menyebut bahwa Spurs harus merogoh kocek senilai 65 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 1,3 triliun rupiah untuk memboyong Solanke. Spurs akan membayar biaya awal senilai 55 juta pound sterling yang kemudian berlanjut dengan biaya tambahan senilai 10 juta pound sterling kepada Bournemouth. Berita selanjutnya. Manchester United semakin sibuk di bursa transfer. MU dikabarkan segera menggaet Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt sekaligus dari Bayern Munchen. MU di bawah pelatih Erik ten Hag memang tengah mencoba membangun skuad terkuat untuk mengarungi musim 2024-2025. Tak cuma mendatangkan pemain baru, MU juga melepas pemain yang tak masuk rencana. Kemarin, muncul kabar bahwa MU sudah sepakat untuk melepas Aaron Wan-Bissaka. Pemain berposisi bek kanan itu bakal bergabung dengan sesama klub Premier League, West Ham. Menurut Fabrizio Romano, MU bakal mendapat uang senilai 15 juta pound sterling dari hasil penjualan Wan-Bissaka ke West Ham. Fabrizio Romano dan David Ornstein mengklaim bahwa MU harus membayar biaya transfer senilai 20 juta euro kepada Bayern Munchen untuk mendatangkan Mazraoui ke Old Trafford. Tak cuma Mazraoui, Manchester United diklaim juga sukses menggaet satu pemain Bayern Munchen lainnya, yakni Matthijs de Ligt. Bek asal Belanda itu memang sudah lama didekati oleh setan merah. Romano menyebut bahwa untuk mendapatkan tanda tangan de Ligt, MU harus merogoh kocek senilai 45 juta euro serta 5 juta euro dalam bentuk biaya tambahan. Pembayaran ini bisa dicicil selama 3 tahun. Sama seperti Mazraoui, rencananya MU juga memberi de Ligt dengan kontrak berdurasi 5 tahun plus setahun opsi perpanjangan. Berita selanjutnya. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memiliki informasi terkait Julian Alvarez. Striker Manchester City itu dilaporkan akan resmi bergabung dengan Atletico Madrid di pekan depan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Atletico Madrid memenangkan proses transfer ini. Sang striker dikabarkan akan diresmikan jadi pemain Los Rojiblancos di pekan depan. Manchester City sendiri bisa dikatakan untung besar dalam transfer Alvarez ini.
Pasalnya sang striker bakal ditebus oleh Atletico dengan paket tawaran senilai 90 juta euro di musim panas ini. Berita selanjutnya, Manchester City dapat memanfaatkan situasi Bayern Munich yang ingin melonggarkan skuad untuk mendapatkan Kingsley Coman dengan status pinjaman. Menurut Bild, Manchester City telah lama mengawasi Kingsley Coman. Sekarang mungkin saatnya mereka bergerak dengan tawaran pinjaman potensial dan opsi pembelian. Namun, kunci bagi Bayern Munich adalah tidak harus terus membayar gaji pemain Prancis itu sebesar 20 juta euro. Tidak ada pembicaraan konkret yang berlangsung pada tahap ini dan masih harus dilihat berapa banyak gaji Coman yang sebenarnya bersedia ditanggung City. City sedang dalam proses ditinggal Julian Alvarez, yang merupakan pukulan berat bagi skuad mereka mengingat penyerang Argentina itu seringkali menjadi pemain pertama yang ditunjuk untuk menggantikan Erling Haaland atau Kevin De Bruyne. Coman bukanlah pengganti yang sepadan tetapi menawarkan kualitas yang terbukti di level tertinggi dan mungkin menjadi target yang tepat. Berita selanjutnya, dua klub Liga Primer Inggris dikabarkan ingin meminjam Endrick dari Real Madrid. Siapa gerangan? Endrick sudah sepakat untuk hijrah ke Real Madrid pada 2022, namun baru menyelesaikan kepindahannya dari Palmeiras ke Santiago Bernabéu pada musim panas 2024 setelah ulang tahunnya yang ke-18. Wonderkid Brasil ini digadang-gadang sebagai salah satu pemain paling menjanjikan dan bahkan sudah disanding-sandingkan dengan striker legendaris Pelé. Real Madrid ingin memaksimalkan potensi Endrick, tetapi mereka juga baru saja mendatangkan kampiun Piala Dunia 2018 Kylian Mbappé dan sudah memiliki penyerang-penyerang kelas dunia seperti Vinicius Junior, Rodrigo, hingga Jude Bellingham. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Hit mengklaim bahwa dua klub Liga Primer Inggris menanyakan soal kemungkinan meminjam Endrick sepanjang musim 2024-25. Los Blancos kabarnya menepis permintaan tersebut karena Carlo Ancelotti sudah berencana untuk memberi Endrick menit bermain cukup banyak. Berita selanjutnya, Direktur Olahraga Valencia mengklaim Atletico Madrid sempat ingin membatalkan transfer Conor Gallagher dari Chelsea. Chelsea sepakat menjual Conor Gallagher ke Atletico Madrid sejak awal Agustus meski wakil kapten The Blues itu sempat menunda mengambil keputusan. Kini, Direktur Olahraga Valencia Miguel Angel Corona mengklaim bahwa Atleti berusaha membatalkan transfer Gallagher setelah mereka gagal merekrut gelandang Los C, Javi Guerra. Gallagher kabarnya menolak tawaran kontrak baru dari Chelsea karena menginginkan durasi yang lebih panjang, dan kini ia diancam akan diasingkan dari tim utama jika menolak transfer 33 juta pound ke Atletico Madrid. Namun situasinya berubah, ada berita menyebutkan bahwa Atletico berusaha untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Berita selanjutnya, pemain sayap itu gagal mengeksekusi penalti yang dilanjutkan sepakan melayang Evans untuk menyerahkan trofi kepada tetangga mereka. Jadon Sancho pasti merasa benci bermain di Wembley, terutama saat mengambil penalti di sana, dan tendangannya terbukti krusial saat Manchester City merebut Community Shield dari genggaman United. Pemain sayap itu masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir, dan gagal menjalankan tugasnya dengan baik ketika United sedang memimpin di adu penalti. Hal ini menyebabkan spekulasi terhadap karir Sancho akan segera berakhir di MU. Dirinya dikabarkan akan segera mencari klub baru menyusul niat manajemen MU untuk memasukkannya di pasar jual sebelum pintu bursa transfer musim ini ditutup. Berita selanjutnya, Nico Williams, bintang muda Spanyol, memutuskan untuk tetap di Athletic Bilbao setelah kembali lebih awal untuk berlatih dan menyatakan antusiasmenya untuk musim baru. Meskipun sebelumnya ia menjadi target utama Barcelona dan diminati PSG, Williams memilih bertahan di Basque Country. Klausul pelepasan sebesar 58 juta euro menjadikannya incaran klub-klub top Eropa.
Namun, Williams, yang baru berusia 21 tahun, merasa lebih baik melanjutkan karirnya di Bilbao meskipun ada tekanan dari Barcelona. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi keputusan ini. Pertama, Williams percaya bahwa bertahan di San Mamés akan lebih mendukung perkembangan karirnya. Musim depan, ia akan memulai debut di kompetisi Eropa bersama Athletic dan berpeluang bermain lebih sering. Ia juga merasa nyaman dengan sistem permainan Athletic dan terus berkembang di bawah arahan pelatih Ernesto Valverde.